Iya. Bisa. Bisa. Wis. Wah, ngawur iki. Moro-moro gak Yang kok diketok. apa-apa. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Kali ini kita akan ngobrol santai, ngopi bersama Mbak Indra. Saya manggilnya Mbak ya. Ya, halo semuanya. Oke, saya manggilnya Mbak Indra. Karena itu sebagai keakraban dipanggilnya Mbak, gitu ya, Mbak Indra. Tapi kalau di kampus, di STKIP Al-Hikmah Surabaya, kami membudayakan memanggil Ustazah. Hari ini adalah ragam santai, ragam formal, gitu ya, santai sambil ngopi, sambil ngobrol, diminum dulu kopinya. Oke. Siap. Oke. Si panas. Baik, teman-teman sekalian ya, pagi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu dosen pendidikan fisika, Ustazah Indra, gitu ya. Beliau merupakan ketua LPM, bosnya mutu di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jadi mutunya STKIP itu tergantung opo jare Mbak Indra, gitu ya. Masya Allah. Bos mutu. Nah, Terima di lain kesempatan gitu ya, Mbak Indra juga mendapatkan satu penghargaan, bukan penghargaan sih, kompetisi lomba, yaitu kok lomba sih, bukan lomba ya, hibah betul, hibah ya, kompetisi hibah, yaitu penelitian. Nah, hibahnya itu apa sih? Hibah itu adalah pemberian dana dari Kemendikti Saintek gitu ya kepada dosen gitu ya. Nah, kebetulan Mbak Indra salah satu penerima hibah gitu ya. Berturut-turut, bayangkan berturut-turut kawan. Iso nggak itu Pajero berarti. Iya. Oke. Ya Mbak Indra lagi. Mbak Indra di tahun pertama hibahnya itu tentang apa Mbak Indra? Ya, alhamdulillah ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya Pak Envia sudah diundang ke acara ngaji ngopi ya, ngaji ngopi. Baru pertama kali ini ngopi bareng-bareng kayak Iya, jadi soal hibah itu pertama kali dapat hibah itu 2019 dulu, ya. 2019 PDP itu ya? Ya, masih PDP dulu ya. Sebelum pandemi itu PDP yang pertama. Waktu itu masih dosen pemula ya. Betul, berarti kan bareng sama saya kayak ya? Iya, bareng ya? Oke, terus? Sama kayak Pak Hendy 2019, terus habis itu 2020 enggak mengajukan karena waktu itu saya hamil hamil itu, ya, cuti, enggak mengajukan. Fokus kehamilan, oke. Betul. Terus 2021 ngajuin lagi, alhamdulillah lolos. 2021 ya. 2021 pengajuan, pelaksanaan 2022 enggak ya 2021. Oh 2021. Berarti 2020 pengajuan. 21 pelaksanaan. Terus ya, Mbak, itu PDP juga. PDP. Jadi PDP-nya udah 2 tuh kan, kesempatannya 2 kali ya. Jadi ketua ya 2019 sama 2021. Habis itu 22 enggak, 23 hamil lagi. Habis itu saya seragam ya. Mumpung masih muda. Oh iya betul. Habis itu 2024 nah ngajukan tapi skimnya berbeda. Nah, ini. Karena yang PDP kan sudah enggak boleh lagi, sehingga mengajukan skim berbeda. Skim yang berbeda. Ya apa ya Mbak? Bedanya apa Ki? Oh ya, bedanya itu kalau pertama dari persyaratan dulu. Kalau yang PDP dulu itu ini hanya boleh pokoknya NIDN ya. Maksimal itu lektor ya dulu itu kalau nggak salah. Maksimal ya betul. Ya, lektor. Pokoknya dosen pemula lah ya. Yang baru masuk itu ya. 2 kali kesempatan. Setelah 2 kali sudah lolos, jadi kan nggak boleh lagi. Sehingga saya nyari lagi tuh skim apa yang eligible. Gitu, ternyata. Nah, yang eligible PFR. PFR itu apa sih? Penelitian fundamental reguler. Oh, reguler. Ya. Penelitian fundamental reguler. Mbak Indra telah memenangkan hibah kompetisi PFR, penelitian fundamental reguler. Itu yang di 2024. Terus alhamdulillah dapat lagi yang tahun 2025. ini. 2025 ini lagi mau jalan ini. Oleh berapa juta yang pertama itu? Kalau yang pertama itu 119 juta. Masya Allah, keren. Dosen fisika itu dapat hibah 190 juta. 119.
Oh, 119 ya. 119 juta. So kayak itu koma berarti. Ya, saya kurang. Kurang ya. 19 juta. Terus yang tahun ini tuh turun ya, agak turun sedikit 106 juta. 106, mau turunnya titik, Mbak. Oke. Baik, yang pertama itu tentang apa, Mbak itu? Kok sampai pemerintah, sampai Kementerian Pendidikan Tinggi itu mendanai risetnya Mbak Indra itu sampai tertarik didanai 100 juta lebih itu tentang apa yang pertama itu? Yang 2024 nih. Kalau yang 2024 itu terkait dengan ini pembelajaran diferensiasi. Oh, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi sama ada berbasis teknologinya. Waktu itu saya pakai H5P. H5P apa itu Mbak H5P itu? H5P itu kepanjangannya HTML5 page. Jadi kayak apa ya, semacam aplikasi membuat video, tapi videonya itu interaktif gitu. Oh, keren. Kan biasanya kita kalau ngelihat video itu kan cuman satu arah ya, nyimak aja ya. Tapi di H5P itu videonya itu ada interaksinya gitu. Jadi ketika ngelihat video nanti di menit tertentu, detik tertentu dia akan stop untuk ngecek pemahaman yang melihat video tadi itu. Berarti itu videonya itu akan terhenti saat dan kita setting ya. Kita setting. Habis itu ngeceknya gimana itu? Nah, terus dia itu berhenti, muncul sebuah pertanyaan gitu yang terkait dengan beberapa menit yang sudah terlewati itu tadi. Kan itu bisa buat ngecek ya, isi videonya tadi apa ya, ngomongin apa ya. Jadi itu topik apa Mbak di video itu? Topik materi apa? Kalau materi saya pakai fisika ya, karena backgroundnya pendidikan fisika. Waktu itu materinya rangkaian listrik. Oh, rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik seri paralel. Tapi itu memang untuk mahasiswa ya? Iya, untuk mahasiswa. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, Rene. Salim sih. Oke, Masya Allah, lulus tak? Alhamdulillah, habis yudisium saya. Alhamdulillah. Arek Driorjo. Ya. Tambah 4 semester gitu. Apa nganu ta? Apalah. Keren ya. Untuk lulus jadi sarjana hafalan hadis. Wah, keren nih. Baru dapat itu sertifikat dari baru dapat sertifikat. Oke, sukses ya Mas. Tinggal nunggu wisuda. Bekerja ya. Oh, sekarang kerja di mana sekarang? Di Atakwa, Ustaz. Di Atakwa mana? Lidah Wetan. Oh, Lidah Wetan. Tadi apa? Modin ah. Oh, guru. Apa di Modin? Kak ya. Oh. Guru kelas berarti. Oh, guru SD. Berarti kamu 2 tahun nih, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Mau gede bayarannya berarti. Udah wisuda, sebelum wisuda udah kerja ya berarti ya. Iya, betul Mbak. Saya bilang lagi proses skripsi gitu ya, diterima kok. Iya. Punya S1 juga kan itu. Iya, betul. Nah. Alhamdulillah Mas, lancar. Kan? Betul, yo. Tur iki saka Derejo cedak sih. Nah, ya, setengah jam. 30 menit lumayan ya. Sip. Oke, sip, lanjutkan. Semoga sukses ya. Iya, syuting iki. Gak apa-apa masuk. Iya, gak apa-apa masuk ya. Iya beneran syuting ya. Sukses ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa PGSD ya Selingan. PGSD sudah keterima Mbak Indra ya? Ternyata ya. Wah, cepet ya. Banyak kan di sini mahasiswa sebelum wisuda udah kerja. Iya, betul. Oke, ini setting alami nih, tahu-tahu lewat ya. Oke, angin sepoi. Oke, lanjut Mbak Indra tentang pembelajaran mendalam menggunakan HT. Oh, kalau yang tadi itu diferensiasi Pak yang maaf itu diferensiasi pakai HT H5P. Jadi video kita lanjutkan ya dengan video itu, kemudian di berapa detik atau di berapa menit akan terstop. Ada pertanyaan, kemudian mahasiswa ngetik jawaban gitu. Iya, ngetik jawaban atau ngeklik jawaban di situ. Ngetik jawaban atau ngeklik jawaban ya. Oke. Nah, wah, ini yang punya STKIP datang ini. Oke, baik. Ketika Mbak Indra lolos itu, berapa tim yang dilibatkan Mbak Indra itu untuk itu? Yang PFR itu biasanya 1 ketua sama 2 anggota. 1 ketua sama 2 anggota. Cuman di pelaksanaannya ya kita melibatkan banyak lah ya untuk bantu-bantu. Tentunya kalau penelitian itu kan pasti kan melibatkan pakar-pakar gitu ya. Iya, betul. Oke, siapa yang dilibatkan orang pakar itu? Apalagi itu kan karena fundamental ya. Jadi kemarin itu penelitiannya terkait model pembelajaran. Nah, sehingga pakar-pakar yang dilibatkan itu yang nantinya memvalidasi model pembelajaran itu.
yang tahun kemarin itu saya minta bantuan sama Dokter Faiz, Oh, teman kita Dr. Faiz, sendiri ya. betul ya Pak Dokter Faiz. Faiz, Oke. terus ada Dokter Septi dari Dr. Septi dari mana? Umsida, Muhammadiyah ya Mbak ya? Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, terus? Sama satu lagi Bu Dokter Deka dari Unim. Unim, oke. Kan mitranya bahasa Indonesia juga ya, Betul, Unim ya, betul, Islam Unim, Majapahit. betul. Ya, Universitas jadi Islam Majapahit ada, Mojokerto ya? Ya, ada tiga validator yang oke. kami libatkan di tahun lalu. Apa yang mereka validatori itu? Instrumen atau apa? Yang divalidatori terkait modelnya tadi model. itu Pak Henry, ya model pembelajarannya, sintaknya seperti apa, perangkatnya seperti apa. Berarti itu memang sudah diterapkan ya ke mahasiswa ya? Ya uji coba kemarin. Uji coba. Ya apa responnya mahasiswa? Ya tertarik karena kan itu basicnya kan diferensiasi ya. Oh iya betul. Kalau biasanya kan pembelajaran wis rata, mahasiswa pokoknya ceramah gitu kayak materi teori gitu ya. Pinter gak pinter, treatmentnya sama. Kalau kemarin diferensiasi itu penelitian saya yang kemarin memang dikhususkan untuk mahasiswa berkemampuan rendah. Gitu. Jadi biar yang mahasiswa berkemampuan rendah itu nggak minder gitu loh, nggak kalah sama teman-temannya yang lain. Jadi sesuai dengan kapasitasnya gitu. Kita ngajari itu sesuai kapasitasnya mereka itu segimana. Oke. Baik kawan, ini ternyata fisika punya alat, punya model. Ya, tadi teman-teman yang mau belajar fisika takut lulusnya lama, ini loh ada modelnya, ada model untuk membantu teman-teman yang sejatinya suka fisika tapi masih apa ya, masih mamang itu apa sih, masih iya enggak lah, ragu-ragu gitu ya. Nah, fisika memiliki alat namanya H5P ya untuk mendeteksi kemampuan belajar mahasiswa. Jadi teman-teman yang mau belajar serius tentang fisika nanti sama Mbak Indra. Oke, ya gitu ya. Oke, tentang hibah di tahun 2024. Sekarang yang tahun 2025 nih ya. Ini baru ya. Baru ya. Oke. Ini juga masih proses ya, belum selesai. Kalau yang 2025 ini sama juga model pembelajaran karena kan tadi skimnya fundamental ya Pak Henry ya. Jadi model pembelajaran. Kalau kemarin itu pembelajaran diferensiasi, kalau sekarang deep learning. Pembelajaran mendalam. Ya, betul. Deep gitu learning. Deep learning. Terus teknologinya saya masukkan AI. Oke. Ya apa itu cara menggabungkannya itu? Iya, jadi spill dulu kan ini jadi, barangnya belum jadi ya, masih proses ya, enggak apa-apa. Proses penyusunan, tapi spill dulu. Rencananya itu AI-nya itu diintegrasikan di setiap sintak model pembelajaran itu gitu Pak Henry. Oke, kalau melihat sintak berdiferensiasi kan ada berkesadaran, bermakna sama menyenangkan atau menggembirakan. Ya, orang menyingkatnya BBM. Lagi apa itu? Sintak yang berkesadaran itu gimana masukin apa namanya itu? AI-nya. Nah, itu. Nanti kita pilih nih aplikasi-aplikasi yang apa ya, yang bisa untuk masuk ke masing-masing sintak gitu tadi. Nanti kita ini masih dalam proses apa ya, ngelis masih ngelis aplikasi-aplikasi apa, nanti mana yang cocok itu yang di. Tapi sudah analisis kebutuhan sudah ya? Ya, ini masih proses penyusunan buku modelnya, perangkat, persiapan untuk validasi insya Allah bulan depan. Oke, berarti sudah analisis kebutuhannya sudah ya? Apa hasil dari analisis kebutuhan yang kemarin dilakukan? Kalau yang tahun 2024 kan kami subjeknya itu mahasiswa berkemampuan rendah ya. Betul. Kalau yang sekarang tinggi. Ini enggak Gen Z. Walah, ya. Gen Z ini kan digital native ya, Pak Henry ya. Jadi harapannya anak-anak Gen Z ini kalau dikasih teknologi AI itu dia itu lebih cepat gitu nyambungnya. Lebih cepat nyambungnya. Karena memang dia digital native dari lahir itu udah. Tahu ada iklan. Sini. Nah, ini ada iklan. Kita punya CS hebat ya, namanya Bang Topik asli Madiun. Nah, iki lewat tok glodang. No, wong iki ikutan syuting. Kita pengen syuting. Ya, besok kita syuting sama Pak Topik gitu ya. Oke. Siap. Oke, maaf kawan ya, kita jeda sebentar, ada Ustadz Topik. Lewat. Nah, oke. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu sebagai prinsip dari pembelajaran mendalam yang kemudian diterjemahkan ke dalam fisika, model fisika, model pembelajaran pada topik
Topiknya ini juga Belum kemungkinan sama kayak yang kemarin. Oh, rangkaian listrik ya, karena apa mungkin Mbak Indra itu spesifikasi keilmuannya itu tentang listrik loh. Nah, kalau listrik itu ini Pak. Loh, lewat sponsor. Enggak apa-apa. Rangkaian listrik itu materi yang abstrak kan ya, abstrak ya, sehingga itu perlu divisualkan gitu di dalam pembelajaran. Berarti saya main ahli setrum berarti ya, Kak, ya? Lebih ini fisika itu harus bisa setrum. Oh iya. Mbak Indra ahli setrum. Oke ya, ini rangkaian listrik ya, topik rangkaian listrik ya. Kemudian dikemas dalam pembelajaran mendalam ya. Luar biasa ini. Kemudian yang diintegrasikan dengan AI gitu ya. Tak ada di kampus lain gitu, tentang pembelajaran listrik gitu ya, yang dikemas dengan deep learning, yang dikemas, yang terintegrasi dengan AI. Oke. Ini didanai berapa juta yang ini? 106 ya. Oh, turun ya. Tahun lalu 119, tahun ini 106. Jadi selama 2 tahun dapat 200 jutaan rek. Masya Allah, alhamdulillah. So kayak muka kaji ping songo. Muka kaji nanti. Oke. Nah, ini nanti kalau luarannya yang di penelitian kedua ini apa Mbak luaran? Oh ya, kalau PFR itu wajib fardu ain harus Scopus. Wajib ain. Scopus gitu ya. Scopus ya. Alhamdulillah yang 2024 kemarin juga terbit ya. Scopus ya. Scopus. Terbit bulan Maret kemarin. Bulan Maret, oke. Ya mohon doanya semoga nanti bisa tembus lagi Scopus. Berarti nek gak tembus Scopus balikin uangnya. Oh, kok balik norek 100 juta ya. Iya. Kalau entek duitnya itu. Kayak tuku pentol. Pentol sak trek. Pentol sak trek. Oke, kawan-kawan hebat semuanya gitu ya. Kita ngobrol dengan Mbak Indra. Mbak Indra, diombe sik kopi nih. Oh, siap nih. Oke. Sudah tadi. Jadi ngaji ngopi kali ini menarik sekali gitu ya. Kita kedatangan dosen pendidikan fisika ya. Ustazah Indra atau saya memanggilnya Mbak Indra. Ternyata di beberapa kegiatan risetnya itu luar biasa, didanai oleh pemerintah, didanai oleh kementerian gitu ya. Dan saya saksinya ya, tidak semua dosen ya itu dapat dana hibah. Perhatikan ya, tidak semua dosen didanai oleh pemerintah. Hanya mereka yang memiliki ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif yang guna untuk pembangunan anak bangsa didanai. Mbak Indra 2 tahun berturut-turut ya didanai penelitian PFR gitu ya. Penelitian fundamental research gitu ya. Yang dimana semua orang tahu gitu ya. Orang juga menginginkan itu. Saya juga pengen ya. Tapi ternyata Mbak Indra lebih dulu goal. Ya, sama dapat juga itu yang apa? Abdimas itu ya. Abdimas dapat ya jadi anggota. Saya PFR juga dapat tapi juga jadi anggota. Saya dapat dengan dosen UMS yang Muhammadiyah Surabaya, tapi juga jadi anggota. Ya pasti belajar gitu ya sama suhunya. Nanti saya mohon dibimbing Mbak Indra. Oke, baik kawan ngopi sekalian ya. Kita cukupkan ngobrol kita. Alhamdulillah dapat ilmu banyak tentang penelitian. Terima kasih. Ya, kita akan kembali lagi di kegiatan berikutnya tentang ngaji ngopi religius profesional. Oke. Sip. Mari. Ini Pak Rifan. Ada Pak Topik joget-joget. Ayo. Wow, mau